Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal aqramana bi khilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan dan para pencinta YouTuber dimanapun berada. Iwan mengambil tema Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari yang akan meninggalkan kita. Menjelang selesainya ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, selalu muncul pernyataan kesedihan, kecemasan, dan kegamangan akan jadwal kepergian bulan Ramadan. Qadarullah, sebagaimana hukum orbit tata surya semesta alam, insya Allah Ramadan pasti pergi dan akan kembali lagi menjumpai kaum muslimin di tahun berikutnya. Dari perspektif capaian kadar keimanan ibadah berpuasa Ramadan, apakah Ramadan yang benar-benar meninggalkan kita atau malah sebaliknya kita yang benar-benar meninggalkan Ramadan? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan utamanya dalam berpuasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan adalah madrasah kubro, tempat kita berkhidmat untuk belajar mengendalikan diri, menata niat, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan, ibadah terasa lebih ringan dan serasa dimudahkan. Kita menjadi lebih mudah bangun di tengah malam, melaksanakan qiyamul lail, memperbanyak tadarus, beritikaf, dan menahan diri dari nafsu amarah. Ramadan sebagai ruang untuk memperbaiki relasi rohani kita dengannya, juga relasi sosial antar sesama umat manusia. Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran karena bahwa wahyu pertama kepada Rasulullah SAW diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan yang diperingati sebagai Nuzulul Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman bahwa Ramadan adalah saat diturunkannya petunjuk utama umat Islam, yaitu Al-Quran. Maka tidak heran jika interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran menjadi semakin intens selama Ramadan, baik membaca, mencermati, mendalami makna hingga mengamalkannya. Puasa adalah ibadah yang amat pribadi dalam hubungan antara makhluk dan Sang Khalik, hablum minallah. Dan hadis qudsi disebutkan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa pada level tertinggi ini membentuk pribadi yang lembut, penuh zikir, dan selalu rindu akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain dalam harta kita, dan juga menyadarkan bahwa banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Sedekah kepada tetangga yang membutuhkan, infak ke majelis-majelis ilmu dan zikir, maupun zakat sebagai penyuci diri merupakan bentuk perbuatan dan perilaku yang menyeimbangkan kondisi sosial. Ramadan menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain dalam harta kita, dan juga menyadarkan bahwa banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Maka setelah usai bulan Ramadan, ujian sejatinya justru baru dimulai. Mampukah kita menjaga nyala iman
saat suasana tak lagi seagung Ramadan? Apakah kita akan kalah dan menyerah pada hawa nafsu? Ataukah kita tetap berjuang walaupun sedikit demi sedikit untuk menapaki jalan takwa? Jika Ramadan membentuk diri yang lebih baik, tugas kita adalah menjaga bentuk itu tetap utuh. Ramadan bukanlah momen sekali setahun yang hanya memberi kesan sementara. Yang perlu kita buktikan adalah bagaimana menjaga keberlangsungan dan kesinambungan setelah Ramadan berlalu. Mungkin itulah wujud cinta sejati kita kepada Ramadan. Ramadan sudah seharusnya menetap, bukan sekedar singgah di hati kita. Yang membuatnya seolah-olah meninggalkan hanyalah jika kita sendiri yang perlahan menjauh. Maka pertanyaannya kembali bergema. Kini dengan intensitas yang lebih dalam menghujam kalbu. Ramadan meninggalkan kita atau kitalah yang meninggalkannya. Ramadan akan pergi, namun semangat dan nilai-nilai harus tetap tinggal dalam diri kita. Jangan jadikan bulan suci sebagai momen sementara untuk berubah, melainkan sebagai awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Luaskan manfaat dari segala kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan agar dampaknya tetap terasa sepanjang tahun. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih baik. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.